Pulang. Bab 16. Pengkhianatan. Bagian 1. Pesawat jet yang dikemudikan Edwin mendarat mulus di bandara ibu kota. "Terima kasih telah menemaniku 2 hari terakhir, Edwin." Aku menepuk bahunya. "Tidak masalah, Cap." Edwin mengangguk. Sedan hitam milikku sudah terparkir rapi di hanggar pesawat jet pribadi. Pelayan keluarga Tong sudah menyiapkannya. Aku mengemudikan mobil itu menuju kantor Parwes. Pukul 4 sore, jalanan padat. Jutaan komuter ibu kota mulai pulang. Aku tiba di kantor Parwes pukul 5 sore. Melangkah melintasi lobi gedung, menuju lift khusus yang langsung ke lantai Parwes. Petugas security gedung mengenaliku, juga beberapa tukang pukul. Bashir sepertinya telah menyuruh beberapa tukang pukul ikut menjaga gedung. Mereka membaur dengan sekitar agar tidak terlalu mencolok. Duduk di sofa, membaca koran, pura-pura bermain gadget sambil mengawasi orang-orang. "Selamat sore, si babi hutan." Salah satu letnan menyapaku di pintu lift, mengangguk. Dia tidak ubahnya seperti seorang eksekutif muda dengan pakaian rapinya. Aku balas mengangguk, melangkah masuk ke dalam lift. "Bashir kemana, Johnny?" "Bashir pergi ke pelabuhan 4 jam lalu." "Pelabuhan?" "Ada laporan yang sama di sana, aktivitas mencurigakan dari orang-orang tertentu." Nama letnan itu adalah Johnny, salah satu tukang pukul terbaik keluarga Tong. Berpendidikan, dia juga disekolahkan Tauke hingga sarjana. Dia sering menerima tugas dariku. Dia lebih dekat kepadaku dibanding Bashir. "Apa yang kalian temukan di sini, Johnny?" Lift bergerak naik. Sejauh ini belum ada, si babi hutan. Orang-orang itu hanya pekerja kantoran biasa. Aku telah menginterogasi beberapa di antaranya. Mereka disuruh pihak lain. Mereka juga tidak mengerti, hanya menerima bayaran untuk datang ke kantor-kantor di gedung kita secara acak, random. Kejadiannya tidak hanya di sini atau pelabuhan, tapi juga di belasan titik properti lainnya. Polanya sama, mereka membanjiri semua tempat milik kita. Mengalih perhatian, aku bergumam. "Iya, menurutku juga begitu, si babi hutan." Bashir sudah mengirim tukang pukul ke setiap tempat yang melaporkan ada tamu-tamu mencurigakan, memeriksanya satu persatu. Kita mengerahkan semua anggota keluarga sepanjang hari. Aku bergumam, ini serius. Siapapun di balik situasi ini, mereka sedang menyiapkan rencana. Menyebar begitu banyak kemungkinan serangan, membuat konsentrasi terpecah. Lift tiba di lantai Parwes. Pintu lift terbuka. Parwes sedang duduk gugup di belakang meja kerjanya. Wajahnya sedikit pucat, pakaiannya berantakan. Aku tahu, dia sepanjang hari tidak bisa bekerja dengan baik. "Oh, Bujang, akhirnya kau tiba." Parwes menghembuskan nafas lega, wajahnya sedikit cerah. "Kau baik-baik saja?" Aku bertanya. Parwes menggeleng, mengusap dahi. "Aku sudah ke kamar mandi belasan kali, Bujang. Aku bukan seperti kau dan Bashir. Ini membuatku cemas. Aku membatalkan semua meeting hari ini." Aku tersenyum simpul, menepuk bahu Parwes. "Kau berada di gedung dengan sistem keamanan terbaik, Parwes. Sekali kau menekan tombol darurat, lantai ini bahkan tidak bisa ditembus dengan tank atau pesawat tempur. Kecuali mereka tahu celahnya, kau akan aman." "Tapi Tauke bilang soal pengkhianatan, Bujang. Mereka bisa siapa saja, bukan? Termasuk mungkin sekretarisku, stafku, orang-orang yang ada di lantai ini. Bagaimana jika mereka tiba-tiba membawa senapan, alih-alih membawa berkas yang harus kutandatangani, mereka menembakku yang sedang memeriksa laporan keuangan." "Ya, kau benar soal pengkhianatan. Bisa siapa saja. Itu juga mungkin termasuk aku, Parwes." Aku mencoba bergurau, yang justru membuat Parwes pias kembali. "Rileks, Parwes. Kalau aku pengkhianatnya, kau tidak akan hidup 6 detik setelah kita bertemu tadi. Lagi pula, setiap 3 bulan aku meminta Johnny memeriksa seluruh profil orang-orang di lantaimu. Mulai dari sekretaris hingga office boy. Bersih, tidak ada yang mencurigakan. Kau mungkin tidak tahu, aku menjaga gedung ini lebih dari yang kau bayangkan. Ini pusat seluruh bisnis legal milik keluarga Tong. Jauh lebih penting dibanding properti lain." Parwes mengangguk pelan, menghela nafas. Terima kasih, Bujang." Telepon genggamku berbunyi. Itu telepon dari Bashir. "Hei, kau ada di mana, Bashir?" Aku langsung bertanya saat tersambung.
Masih di pelabuhan, menyisir setiap jengkal pelabuhan. Kau ada di mana, Bujang? Kau sudah mendarat? Kantor Parwes, aku baru tiba beberapa menit lalu. Bagaimana pelabuhan? Ini rumit, Bujang. Mereka membuat fokus kita terpecah. Aku hampir mengirim semua tukang pukul. Markas besar jangan ditinggalkan, Bashir. Aku memotong. Dalam situasi rentan seperti ini, tanpa tahu kemana sasaran penyerangan akan terjadi, markas besar prioritas. Kami pernah mengalami kejadian yang sama di kota provinsi dulu. Tentu tidak, Bujang. Aku bilang hampir. Pasukan terbaik ada di markas besar. Brigade Tong dengan letnan kepala. Mereka melindungi Tauke penuh. Tidak akan ada yang bisa melewati mereka. Bahkan jika keluarga Lin datang membawa seluruh anggotanya dari Makau, mereka akan menemukan lawan tangguh. Tapi masalahnya aku tidak bisa mengabaikan laporan-laporan di banyak tempat. Aku harus memeriksa satu persatu. Aku mengangguk, menyetujui langkah Basir. Meninggalkan Brigade Tong di markas besar adalah pilihan yang tepat. Situasi kami masih gelap, ada banyak kemungkinan. Kami tidak tahu persis di mana serangan itu akan dilancarkan. Tauke besar meminta kau pulang, Bujang. Bashir memberitahu, orang tua itu ingin kau berada di sana malam ini. Iya, aku memang akan segera kembali ke rumah setelah dari kantor Parwes. Kau hati-hati, Bashir. Siap, aku akan segera menyusul pulang setelah urusan di pelabuhan selesai, Tauke muda. Bashir sengaja menggodaku. Aku sudah mematikan telepon. Semakin dilarang, Bashir akan semakin menjadi. 30 menit kemudian, aku masih memastikan beberapa hal di kantor Parwes, meminta Joni memberikan hasil interogasi, membaca profil orang-orang yang mencurigakan. Buntu. Mereka hanya orang-orang biasa. Mereka bahkan tidak kenal siapa yang menyuruh. Siapapun yang berencana menyerang terlihat sangat rapi dan berpengalaman. Ini bukan keluarga Lin. Mereka tidak akan sempat menyiapkan skenario secepat ini. Pukul 6, saatnya aku kembali ke rumah. Atau Tauke akan mengamuk jika aku lagi-lagi menundanya. Kau ingin kembali ke apartemenmu? Atau kau mau ikut denganku ke markas Parwes? Di sana akan lebih aman. Parwes mengangguk. Dia meraih jas hitamnya. Kami turun dengan lift khusus, langsung menuju parkiran. Pakai mobilku saja, Bujang. Parwes menuju parkiran mobilnya. Aku mengangguk. Mobilku ada di lobi gedung. Hendak meminta kunci dari Parwes, biar aku yang mengemudi. Joni lebih cepat. Dia mengambil kunci dari tangan Parwes. Tunggu di sini, biar aku yang menyalakan dan membawa mobilnya si babi hutan. Parwes menatap heran. Apa yang dia lakukan? Prosedur resmi, kondisi darurat. Aku menjawab sambil menepuk bahu Parwes. Joni adalah letnan terbaik di keluarga Tong. Dia mengambil resiko. Jika ada bom dipasang di mobil, meledak saat mobilnya dinyalakan, maka Joni akan menjadi martir. Meledak duluan bersama mobil itu. Sementara kau tetap aman berdiri di sini. Parwes menelan ludah. Ini serius sekali, Bujang. Hei, kita tidak tahu. Boleh jadi mereka memasang bom di mobilmu, bukan? Atau kau mau menyalakannya? Parwes menggeleng kaku. Setengah menit, Joni merapatkan mobil sedan hitam di depan pintu lift, tanpa kurang satu apapun. Tentu tidak ada bom di dalam mobil Parwes. Lantai parkiran aman. Tidak ada yang bisa masuk sembarangan. Juga, mobil yang kukendarai dari bandara. Tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya. Diawasi penuh oleh tukang pukul atau pelayan. Aku mengambil alih. Parwes adalah generasi terakhir yang bergabung dengan keluarga Tong. Dia tidak pernah mengalami langsung penyerangan. Parwes tidak bersentuhan dengan tukang pukul. Situasi menegangkan ini baru baginya. Sejak diambil Tauke dari panti asuhan, Parwes langsung dikirim sekolah ke Singapura. Aku lebih baik mengajaknya pulang ke rumah malam ini. Dia akan merasa lebih nyaman berada di dekat Tauke besar. Di sana juga ada Brigade Tong, pasukan khusus yang dibentuk oleh Bashir sepulang dari Timur Tengah. Brigade itu dibuat atas persetujuan Tauke. Bashir menyeleksi sendiri anggotanya, melatihnya menjadi mesin mematikan bagi musuh-musuh keluarga Tong 5 tahun terakhir. Joni ikut bersamaku naik mobil. Dia pengawal tetap Parwes sementara waktu. Penjagaan di kantor berlantai 30 itu diberikan ke letnan lain. Jalanan padat, mobil yang kukemudikan tersendat. Parwes lebih banyak diam, menghela nafas, mengusap wajah berkali-kali. Dia tetap tegang. Joni di sebelahku juga diam menatap ke depan. Gerimis mulai turun, membuat jalanan semakin macet. Mobil yang kukemudikan melewati kantor pusat bank milik keluarga Tong. Berdiri tegak, menjulang tinggi. Bank ini sejak berdiri telah menjadi alat pencuci uang terbesar yang pernah ada di Asia. Triliunan uang masuk
dari dunia hitam. Kemudian disalurkan menjadi kredit bisnis legal. Belasan tahun beroperasi, semua berjalan lancar. Kami menyumpal pengawas dan pejabat pemerintahan. Bankir kami melakukan rekayasa transaksi keuangan tingkat tinggi untuk menyamarkan uang-uang itu. Tidak hanya bank milik keluarga Tong yang melakukan praktek tersebut, hampir sebagian besar perbankan rekayasa dunia terlibat dengan shadow economy. Sudah menjadi rahasia umum, tahu sama tahu, itu bisnis yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bank membutuhkan uangnya, mereka membutuhkan tempat menyimpannya. Mulai dari uang penyelundupan barang, illegal logging, insider trading, perjudian dan tindak kriminal lainnya. Mulai dari preman kelas bawah, hitungan jutaan, mafia, triad, yakuza, hitungan miliaran, hingga keluarga-keluarga penguasa shadow ekonomi hitungan triliunan. Pencucian uang adalah bisnis besar. Aku sempat bicara dengan Parwes beberapa tahun lalu, membahas kemungkinan menggunakan electric money sebagai sarana pencucian uang yang lebih maju, termasuk penggunaan cryptocurrencies. Itu akan menjadi masa depan, jauh lebih mudah dilakukan dan lebih sulit dideteksi regulator. Menggunakan uang yang beredar di dunia maya sebagai alat pembayaran transaksi online, sebagai alat akumulasi kekayaan, itu secara jenius untuk mencuci uang karena tidak perlu identitas, tidak bisa di-tracking. Electronic money juga bisa menggandakan uang lebih cepat dibanding uang di dunia nyata yang harus terlihat fisiknya. Mobil terus merambat maju, melewati komplek hotel sekaligus apartemen kelas atas dan pusat perbelanjaan terkemuka ibu kota. Hampir satu blok kawasan elit itu adalah properti keluarga Tong. Bangunannya gemerlap oleh cahaya lampu, disiram oleh gerimis, berpendar-pendar seperti lampu Petromax di tengah ladang padi yang mengundang ribuan aron. Komplek hiburan ini dikunjungi jutaan orang setiap tahun tanpa tahu menahu siapa pemilik aslinya. Komplek ini menjadi salah satu cash cow penting bagi keluarga Tong. Mobil juga melewati kantor-kantor lain milik keluarga Tong, dealer, showroom, jaringan fast food, butik, dan sebagainya. Lengang gurita bisnis tauke besar telah menyentuh setiap lapisan kehidupan. Aku menghela nafas, Salonga benar. 20 tahun terakhir, kesuksesan tauke telah mengundang kebencian dari banyak pihak. Lihatlah, di mana-mana tauke menancapkan kekuasaannya, menyingkirkan siapapun yang merintangi. Banyak keluarga yang terpaksa pergi dari ibu kota dan tidak terbilang yang dihapus dari konstelasi dunia hitam. Saat tauke jatuh sakit, saat dia tidak sekuat dulu, hanya soal waktu mereka menunjukkan rasa tidak suka itu. Boleh jadi mereka menggabungkan kekuatan terakhir, berusaha menyerang malam ini. Aku menatap wiper mobil yang bergerak menyingkirkan tetes air hujan di kaca depan. Guru Bushi juga benar. Sejak muda, tauke besar penuh ambisi. Dia terobsesi mengalahkan bayang-bayang ayahnya, hingga lupa dia telah lari jauh sekali. Dia lebih besar dibanding siapapun. Kopong telah meninggal 5 tahun lalu, meninggal dengan tenang setelah jatuh sakit 3 hari. Markas besar berkabung selama 7 hari. Bashir menggantikannya setelah melewati ritual Amon. Mansur menyusul 6 bulan berikutnya, juga meninggal dengan tenang saat sedang bekerja di ruangannya hingga larut malam. Pelayan menemukannya sedang tidur di sofa pagi-pagi, enggan membangunkan, dan masih melihat Mansur tidur pukul 11 siang. Kemudian panik berusaha menggerakkan badannya yang telah dingin. Setelah kematian Mansur, hampir semua anggota keluarga yang dulu dibawa dari kota provinsi telah berganti. Tauke besar tinggal sendirian dari generasi lama keluarga Tong. Dan dia tetap berlari kencang 5 tahun ini, tidak berhenti walau sejenak. Setelah menghabiskan 1 jam di jalanan macet, mobil yang kukemudikan akhirnya tiba di depan gerbang baja markas besar. Gerbang itu membuka otomatis, mengenali penumpang mobil. Hujan deras. Aku melintasi parkiran luas, tiba di lobi yang kering, memarkirkan mobil di sana. Beberapa anggota Brigade Tong yang berjaga di halaman mengangguk ke arahku. Aku membalasnya selintas, segera melangkah masuk ke dalam bangunan utama. Marwes dan Joni berjalan di belakangku. Petir dan geledek bersahutan di langit gelap. Bangunan utama nampak lengang. Sebenarnya, seluruh markas nyaris kosong.
hanya menyisakan 50 anggota Brigade Tong. Letnan dan ratusan tukang pukul lain sedang disebar oleh Bashir. Memeriksa ancaman serangan. Beberapa pelayan masih terlihat bekerja, tapi mereka hanya membereskan sisa-sisa pekerjaan. Sudah pukul 8, waktunya mereka beristirahat. Aku menaiki anak tangga menuju kamar Tauke besar, mendorong pintu jati berukiran. "Halo, Bujang." Tauke menyapaku. Dia sedang duduk bersandar di ranjang, membaca sesuatu. "Selamat malam, Tauke." Aku balas menyapa, tersenyum. Tauke terlihat sehat. Piring makan malam yang ada di atas meja sebelah ranjang habis. Tirai jendela kamar dibiarkan terbuka. Sesekali terlihat gurat petir dari kejauhan. "Kapan kau tiba dari Hong Kong?" Tauke bertanya, meletakkan buku. "Kapan aku tiba?" Saat itulah aku berdiri memantau. Tiba-tiba kesadaran itu datang di kepalaku. Aku keliru sekali, benar-benar telah keliru. Ini bukan ancaman serangan dari keluarga Lin, balas dendam. Ini juga bukan datang dari keluarga yang membenci kesuksesan Tauke dan disingkirkan. Ini adalah skenario lihai. Ini adalah pengkhianatan. Cara lama yang akan terus abadi di dunia hitam. "Tekan tombol daruratnya, Joni!" Aku berseru. Joni menoleh tidak mengerti. "Aktifkan pertahanan bangunan utama, sekarang!" Aku membentaknya. Joni kali ini tidak banyak bertanya. Dia lari ke dinding dekat ranjang, menekan tombol di sana. Persis saat tombol itu ditekan, suara alarm bahaya terdengar melengking. Belasan pintu baja menutup, melapisi pintu-pintu, membentuk benteng pertahanan. "Ada apa, Bujang? Kenapa kau menyuruh Joni menekan tombol?" Tauke besar menatapku tidak mengerti. Nafasku menderu, aku mengusap wajah. Bagaimana mungkin aku lalai melihat semua ini? Bukankah Kopong dulu pernah memberitahuku tentang pengkhianatan? Bagaimana aku tidak bisa melihatnya? Dekat sekali. Farwest di sebelahku sudah pucat pasi. Situasi di sekitar kami berubah menjadi sangat menegangkan. Suara alarm itu terdengar di seluruh markas besar. Puluhan pelayan langsung berlarian saat mendengarnya, menuju tempat berlindung. Mereka sudah berlatih prosedur darurat seperti ini. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Apa yang harus diamankan lebih dahulu? "Ada apa, Bujang?" Tauke mendesak. "Apakah Tauke menyuruhku segera pulang malam ini?" Aku balas bertanya, mendesak. Tauke menggeleng. "Aku justru baru tahu kau tiba dari Hong Kong, Bujang." Aku meremas jemari. Bashir adalah Bashir pengkhianatnya. Hanya Bashir dan Parwes yang tahu aku telah pulang. Dan sore tadi, saat meneleponku, dia bilang Tauke telah menungguku di rumah. Itu dusta. Itu bagian skenario lihainya. Dia sengaja membuatku, Parwes, dan Tauke ada di rumah malam ini, berkumpul menjadi satu. Kami adalah pucuk pimpinan keluarga Tong, sasaran empuk di markas. Ketika ratusan tukang pukul lain justru disuruh pergi ke banyak tempat. Serangan itu tidak akan dilakukan oleh pihak luar. Serangan itu akan dilakukan dari dalam. Brigade Tong, merekalah yang akan menyerang. Hanya menunggu waktu saat kami bertiga berkumpul. Kemudian menunggu perintah final Bashir. Brigade Tong jelas sekali adalah kaki tangan Bashir. Dialah yang merekrut, melatih pasukan khusus itu sejak Bashir menggantikan Kopong. Tidak ada yang pernah memeriksa latar belakang anggota Brigade Tong. Hanya Bashir yang tahu. "Siapa senjata, Joni?" Aku berseru parau. "Apapun yang ada di ruangan ini." Waktu kami tidak banyak. Sekali alarm itu berbunyi, Bashir akan tahu dari penyerantai yang dia bawa. Tanda darurat telah diaktifkan. Seluruh letnan harus kembali ke markas. Dia akan segera menginstruksi Brigade Tong mulai menyerang bangunan utama. Aku mengusap wajah, memaki dalam hati. Bagaimana mungkin aku abai sekali melihatnya?